Dengan beragam modus, para simpatisan bergabung dengan ISIS. Kita lihat dalam data yang dikumpulkan berikut ini, modus bergabung dengan ISIS yang pertama adalah berdalih wisata. Sebagian simpatisan memilih berpura-pura menjadi wisatawan ke Turki. Kemudian, kedua, simpatisan berdalih ingin belajar ke Timur Tengah. Dan yang ketiga, sebagian pendukung berpura-pura beribadah umroh, lalu kemudian lari ke Suriah. Tetapi kalau lihat ini pintu masuknya memang Turki ya, itu yang dilacak Tempo ya. Ini adalah pintu masuk yang paling memungkinkan ya dilakukan. Ketika kami masuk tahun 2010, salah satu wartawan kami masuk melalui situ dengan memanfaatkan jalur pengungsi, karena di wilayah Turki yang berbatasan dengan Suriah itu ada kamp pengungsi sehingga memungkinkan orang keluar masuk. Nah, pengalaman kami waktu masuk ke Aleppo, kami sampai masuk Aleppo, di Aleppo itu susah sekali akses internet karena daerah perang, sehingga kita tidak punya akses. Nah, akibatnya wartawan kami harus bolak-balik, jadi mengumpulkan bahan lalu kembali lagi ke perbatasan Turki untuk mengirim berita dan kembali lagi, dan itu dilakukan dengan relatif mudah begitu ya. Harus diingat bahwa waktu itu Aleppo dikuasai sampai sekarang juga masih oleh gerilyawan anti Assad yang bukan ISIS gitu. Jadi mereka ini adalah kelompok ideologis. Nah, kelompok ideologis secara jurnalistik relatif mudah didekati gitu ya. Ada identitas Indonesia, negara muslim terbesar sedunia dan seterusnya. Jadi itu approach begitu memungkinkan kita untuk bisa meliput gitu. Ideologi memang kan itu persoalan penting yang kita bahas dari awal, bahwa itu akan membuat orang tertarik ke sana. Kalau kita lihat mereka bekerja melalui akun-akun Twitternya juga soal ideologi, soal ada ideologis kan, memang itu yang tadi yang dianggap susah kan sebetulnya, tetapi justru karena ini dari negara Islam terbesar, maka mereka mudah diterima kan di sana. Ya, tapi yang ingin saya katakan satu hal, yang penjelasan soal mereka keluar negeri dengan modus seperti yang tadi sudah diperlihatkan ya. Metamorfosis dari terorisme di sini kan memang pada umumnya mereka terlatih di luar ya. Kalau kita lihat yang dulu latihan itu Afghanistan, kemudian Filipina Selatan, Moro. Untuk ideologis mungkin pelajarannya di Malaysia. Kalau kita lihat ya apa benar apa enggak kan gitu. Lalu kemudian sekarang ini yang ke Suriah gitu. Jadi kalau lihat itu kelihatannya modusnya akan seperti ini. Dan kalau baca si chat siapa namanya Hernawan tadi, dia bilang kita mau stop, jangan lagi ada bom-bom di sini gitu, dan tidak lagi tembak-tembakan di sini, keluar aja. Tapi tidak ada perang di Indonesia gitu, perangnya pindah ke negara lain. Ini gitu, maksud saya ini persoalannya akan laten dan lama, bukan berulang jadi laten dan susah. Kita boleh lihat petanya dari BNPT mungkin ya Pak Irfan? Ya, kontra ideologi itu yang perlu diperkuat. Karena kan ideologi harus lawan dengan kontra ideologi. Makanya kita tingkatkan persentase soft approach dengan kontra ideologi, kita perkuat imunitas masyarakat kita, terutama generasi muda. Jangan hanya bayi yang diimunisasi, tetapi generasi muda yang lebih membutuhkan imunisasi tentang pentingnya pengetahuan eksistensi dia sebagai generasi muda Indonesia, memahami bahwasanya 4 pilar atau 4 konsensus dasar bernegara inilah modal utama kita sebagai ideologi bernegara, bukan agama yang dijadikan ideologi. Mungkin masih soal kontra ideologi ini, kita boleh lihat pernyataan Wakil Presiden ya. Bahayanya biasanya setelah kembali. Pengalaman dari Pakistan, setelah mereka kembali Afghanistan, kemudian menjadi radikal di Indonesia. Nah, kita takutkan juga setelah kembali dari ISIS itu kemudian radikal di Indonesia. Karena di sana ya anak-anak muda pun diajar membantai, diajar perang. Berarti serius Turki minta ini? Otomatis, karena ini Indonesia sebagai negara Islam besar juga kan bisa berpotensi sangat berbahaya nanti. Jangankan kita, negara-negara barat juga takut sekarang akibat radikal. Ini seperti yang dikatakan Bang Don tadi ya, kalau pulang dari Afghanistan jadi radikal, pulang dari Turki jadi radikal, tetapi kalau kita bicara Suriah, pulang dari Suriah jadi radikal. Kalau kita bicara soal ISIS seperti sekarang ini, bisa dikatakan ISIS sekarang ini menjadi musuh semua bangsa, gitu, Mas Wawan. Ya, sebetulnya di sana memang sudah ada kementerian yang dibentuk oleh ISIS untuk menampung sukarelawan dari seluruh dunia.
dan mereka sudah mengejar sekitar 48 negara untuk disasar sebagai rekrutmen. Ini terkait dan karena mereka menyebut sebagai sebuah negara sehingga strukturnya lebih jelas begitu ya? Iya, ada pemerintahan dan dilihat bahwa mereka juga menggalang Muslim semi Arab. Artinya Muslim semi Arab itu adalah keturunan-keturunan Arab yang berada di banyak benua, di berbagai benua. Diasporanya. Ya, dipanggil untuk ke situ. Nah, Indonesia menjadi salah satu bagian. Tapi kalau dilihat Indonesia 514 itu di Suriah, di Mosul itu sekitar 100 lah, 100 lebih. Yang meninggal di Suriah sudah hampir 100, yang di Mosul itu belasan meninggal. Tapi Prancis itu 700 yang masuk sudah. Ya. Inggris sudah 500. Swiss juga demikian. Kita melihat bahwa itu ada konstelasi bahwa sasaran tidak hanya Indonesia. Lah Indonesia ini yang banyak masuk justru mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang sudah berada di Mesir, di Sudan, di Yaman, kemudian di Yordan, dan di Saudi. Ya, dan kalau melihat kalau dari Indonesia kemarin yang 16 tertangkap itu kan sebenarnya dari keluarga 2 orang yang juga Nah, saya kira 2 orang yang juga teroris juga betul, gitu ini kan. yang menarik menurut saya. Jadi, itu membawa keluarganya betul, gitu. dari keterangan yang kita himpun dari polisi sebetulnya yang sudah menelisik kasus ini sudah agak lama, tidak bisa dipisahkan antara teman yang berangkat ini ke 16, 2 kali 16 orang itu berangkat adalah mereka yang punya kaitan dengan keluarga atau teman dengan kelompok-kelompok yang sudah ada. Polisi menyebut misalnya ada kelompok Santoso di Tanah Runtuh di Poso, lalu ada kelompok Oman Abdurrahman dan beberapa kelompok yang lain. Jadi saya kira ini pertanyaan kita kepada penyelenggara negara termasuk BNPT soal program deradikalisasi selama ini karena ternyata kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang menerima 2 tawaran sekaligus. Jadi kalau dia syahid di sana dia masuk surga, kalau dia tidak syahid dia dapat gaji yang besar. Informasi yang kita dapatkan yang juga disampaikan oleh polisi adalah sebagian dari mereka akan ditawarkan untuk bekerja sebagai juru masak misalnya dengan gaji kurang lebih 50 juta per bulan per orang. Itu tidak semuanya mengangkat senjata gitu. Betul, kan. Jadi di belakang itu makanya kemudian juga. Jadi ilusi yang diharapkan bukan mimpi. Ilusi yang diharapkan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Kebahagiaan itu terkait dengan keyakinan mau berjihad, mati syahid, masuk surga, dijemput bidadari. Tapi kesejahteraan itu dari segi ekonomi. Dia akan mendapatkan memperoleh dan tidak semua berperang. Bisa saja ada yang bergabung ke ISIS, ada yang bergabung ke Jabhat An-Nusrah. Tidak semuanya. Karena begitu mudahnya melintas di perbatasan secara geografis Syria dan Irak kurang lebih 900 km. Kita tahu lah kalau deradikalisasi pasti urusannya panjang, butuh waktu yang panjang begitu kan. Sementara kalau kita cerita waktu itu ada Al-Qaeda, ada kemudian sekarang ISIS, ini kan bergerak terus gitu kan. Saya tidak yakin sesudah ini tidak ada lagi kalau misalnya ISIS selesai, Bang Don. Iya, sebetulnya yang menjadi pertanyaan saya kalau lihat ini ya, ISIS ini kan jelas sangat ditentang oleh Islam di sini. Islam mainstream, mau Muhammadiyah, mau NU, bahkan ada demo gitu. Artinya ini tidak ada abu-abunya kalau soal ISIS ya. Dari perspektif itu kan mestinya proses deradikalisasinya lebih mudah gitu. Tetapi kalau lihat asal usul siapa yang pergi ke sana dan itu tetap terkait dengan orang-orang yang sama, dulu gitu ya. adalah teroris, walaupun ada yang sudah ditembak mati misalnya. Pertanyaan itu betul memang ini jadi akan panjang karena dari akar yang sama, dari coba bayangkan dari nenek ke anak ke cucu. Lalu kemudian kita sekarang dengar bahwa mereka banyak justru membawa anak-anak. Kan cerita ini yang membuat kita resah. Apalagi kalau kita lihat misalnya cara-cara mereka mengeksekusi orang ya. Iya, Bang Don melihat propagandanya BNPT masih kita boleh bilang masih tradisional begitu atau kita mengimbangi dengan sophisticated. Kalau dulu tanya Mas Arief ini karena dia lebih banyak mengikuti ini, apakah terasa kampanye itu? Ya saya kira memang harus lebih keras lagi ya karena begini, menurut saya kan ISIS ini kan berwajah ganda. Di satu pihak kita mengatakan misalnya pengamat mengatakan bahwa dia ideologis, dia membuat orang yang kepengen masuk surga itu berbondong-bondong masuk ISIS misalnya begitu. Dia di lain pihak dia mempertontonkan kekerasan oleh dirinya sendiri. Nah
buat saya pintu masuk yang paling gampang, paling jelas untuk mempengaruhi generasi muda supaya tidak masuk ke ISIS adalah memfabrikasi kejahatan yang dilakukan gitu. Jadi Islam yang mana yang mengizinkan orang dibakar misalnya begitu, atau digantung di tengah kota, atau memperkosa dan seterusnya gitu. Jadi buat saya itu adalah key message yang bisa dipakai, Pak Irfan. Betul. Jadi apapun dilaksanakan, dibakar ya, ditembak, dijejer baru ditembak. Persoalannya adalah kontra propagandanya ini yang apakah kurang kemudian kencang. cukup untuk efektif menyatakan atau tidak jalan, saya kira kita jalan. Untuk mengatakan barangkali kita butuh waktu, butuh proses. Karena ini deradikalisasi tidak semudah kita membayangkan, karena mengucapkan aja orang bagi orang baru kita tersangkut, tapi apalagi program. Mengucapkannya saja susah, Pak. Deradikalisasi ada dua, di luar lapas dan di dalam lapas. Di dalam lapas itu mereka yang terpapar, ada kelompok inti, militan, pendukung dan simpatisan. Kemudian kelompok-kelompok yang ada di luar lapas, deradikalisasi di luar lapas adalah mantan, keluarga, jaringan dan yang berpotensi radikal. Kita melakukan pendekatan pembina awasan keagamaan, kebangsaan, kewirausahaan dengan pendekatan kita boleh dengarkan pandangan orang di luar BNPT lagi ya Pak ya, tentang kontra propaganda, tentang deradikalisasi, Mas Wawan. Ya, yang jelas itu perlu kebersamaan, tidak bisa BNPT sendirian. Tapi apa yang dilakukan sekarang cukup berasa nggak? Itu yang penting dulu. Begini Mbak, kalau saya lihat BNPT juga mengambil para ulama-ulama dari Timur Tengah untuk hadir di sini dan masuk ke lapas-lapas, dan juga masuk ke pesantren-pesantren, termasuk juga masuk ke university. Dan mereka banyak juga yang silent, tidak dipublikasi secara luas, tapi hanya kalangan-kalangan mereka lah yang tahu. Juga kalangan pelajar OSIS, para rohis, kemudian juga hadir juga di para pengelola pesantren. Itu versi jangka panjang semuanya ya. Artinya tetapi kemudian itu kan barang yang kemudian yang kemudian dijalankan sekarang dan kemudian itu terus. Ya, kita butuh long term time karena ini tidak yang jalan itu siapa saja ya. Yang jalan itu kita libatkan mereka, Pak. Ada 7 program nasional pencegahan terorisme di 2014 dan akan berlanjut tahun ini. Misalnya pemberdayaan rumah ibadah, karena tidak sedikit data penelitian menegaskan bahwasanya 29 rumah ibadah yang dikooptasi kelompok radikal. Pak Irfan, saya tahun lalu itu diundang oleh Turki, ya, teman dari Turki. Lalu mereka ini adalah kelompok Fatih Gülen yang adalah sponsor hidup berdampingan secara damai, pusatnya di Amerika. Dan mereka itu mempunyai jaringan pengusaha-pengusaha yang kemudian bisa mempengaruhi, karena mereka ini kan punya akses, punya uang, punya fasilitas untuk punya akses untuk membuat itu sampai ke bawah, gitu. Saya diundang dengan beberapa pemret yang kemudian datang dari satu rumah ke rumah pengusaha itu, dan kita lihat bagaimana orang-orang ini bisa memberikan pengaruh. Maksud saya mau membandingkan ini, kalau di BNPT itu siapa? Kan ini kan kalau itu kan ada di dalam ruang rumah ibadat, lalu kemudian di mana gitu. Ini itu betul-betul di masyarakat. Jadi kita menggandeng tokoh-tokoh seperti dari PBNU, dari Muhammadiyah, yang simpul-simpul dari civil society untuk menggalang jaringannya. Selalu ada key personnya untuk kemudian menggerakkan itu ya. Kita tapi bahas, itu tidak cukup. Kita butuh. Iya, kita bahas lebih lanjut ya Pak ya, sesudah jeda berikut ya. Kami akan kembali untuk Anda.